Jadi gini ya, hukumnya Quran itu ada dua. Satu mansus. Apa? Mansus. Mansus itu layak tamilu takwil ya. Memang maknanya pasti begitu ya. Mansus itu layak tamilu takwil. Pasti maknanya seperti itu. Ada hukum yang karena mafhum. Ya, hukum karena mafhum. Itu ulama bisa khilaf karena mafhum itu kan subjektif ya. Mafhum itu subjektif. Nah, terus karena khilaf mafhum itu subjektif, terus orang bermadzhab. Saya ngikuti madzhab Syafi'i, Hanafi, ngikuti madzhab macam-macam. Misalnya begini ya, yang mujma'aleh karuan ya, yang mansus itu mesti nanti jadinya apa mujma'aleh. Misalnya kafaratul yamin ada redaksi misalnya fasyamu salah satu ayam puasa 3 hari itu mansus. Ya mananya 3 hari ya 3 hari kan normal kan. Tapi kalau mafhum misalnya orang ketika nggak menemukan air ya orang nggak menemukan apa air. Itu Allah ngendikan fatayammamu so'idan toyiba. Jadi maknanya tayamum itu faksidu fatayammamu mongko nejo sira kabeh. Mergo ya tayamum itu lughatan al-qasdu. Apa? Maknane tayamum lughatan apa? Al-qasdu. Fatayammamu mongko nejo sira kabeh so'idan ing debu. Lah makna debu itu subjektif. Ngrungokno tenan. Ben rada pantes dadi sarjana STEM, ben gak bodoni. Soale kena lulus ra pinter iku apa? Kebohongan publik eling-eling fatwa kula niku. Apa kebohongan apa? Jadi gara-gara diwisuda seteh ahli tafsir, sono mertua mek mantu kowe nyongkone ahli tafsir, terus pondok ibu ulang kowe terus fadlu wa dulu. Mulane iki mendesak pinter berdoain apa? Nak wong ra sekolah seteh iku rapati pinter apa-apa, tapi nak sing sekolah seteh iku kan bodoni napa? Ya rungokno. Soidan itu dimaknani debu, turoban tohiron, ya, soidan toyiba. Tapi problem makna turoban itu kan tetap saja gak makna mansus, ya, gak makna apa? Mansus. Nah, kebetulan imam kita maknani soidan itu apa? Debu. Nah terus dari kata debu itu pantese sing darani debu itu yang lahu hubar. Corong Jawa sing ana bleduke lahu napa hubar. Kalau ditiup itu beterbangan itu jenis apa hubar. Tapi tetap saja itu mafhum. Turab ya mafhum, lahu hubar juga mafhum. Dan kebetulan itu madhab kita. Saya ulang lagi kebetulan itu madhab kita. Dan madhab kita ini nyaman. Maksudnya nyaman itu kalau kita praktekkan pasti sah ya. Kalau kita praktekkan pasti sah. Maksudnya kamu tayamum pakai turab sing lahu hubar itu pasti sah. Karena ini mafhum yang tidak punya resiko. Tapi kalau dalam madhab maliki, so'ida itu maknanya sesuatu yang di atas. Ya, orang kalau naik namanya su'ud, ya. So'ida itu maknanya naik apa? Naik. Makanya ada ayat ilahi yas'adul kalimut thayyib. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi so'idan itu maknanya itu turoban lahu hubar. Cara madhab syafi'i itu apa? Tanah atau debu sing lahu hubar. Tapi saya ulang lagi itu makna mafhum. Ya, makna apa? Mafhum. Dan itu kalau kita lakukan pasti sah. Karena itu yang bilang so'idan itu mimma fokol arat pasti memasukkan turab sing lahu hubar. Ya, saya ulang lagi ya. Yang maknani so'idan itu mimma fokol arat, apa saja yang fokol arat, itu kan pasti mengesahkan turab sing lahu hubar. Nah, tapi kan itu kan tetap saja makna mafhum. Karena maknani so'idan itu dari kata so'ida yas'adu su'udan, sesuatu yang naik. Makanya banyak ulama membolehkan tayamum bikul 5 fokol arat sesuatu apa saja yang di atas bumi. Ada yang menyontohkan min hajarin wa sajarin dan seterusnya. Nah itu mafhum. Saya ulang itu mafhum. Ya, mafhum ya resiko ya bena yang setuju wa bena muafik wa mukhalif, mesti ada yang cocok, ada yang tidak. Makanya lahirlah khilaf. Apa lahirnya apa? Ya, melahirkan apa? Khilaf. Itu namanya ahkam sing muta'alliqah bil Quran. Ya, tapi muta'alliqah itu bisa mansus. Kalau mansus ini pasti arahnya musma'aleh, napa? Musma'aleh karena mansus. Layak balut takwil. Nah, kalau yang mafhum bisa khilaf. Terus misalnya begini, nikah misalnya. Nikah itu yang dikritik Allah adalah mutakhidhi akhdan.
Orang yang menjadikan istri itu simpanan. Kata berarti yang sah itu yang tidak menjadikan istri itu simpanan. Nah, untuk keluar dari enggak simpanan itu gimana? Saya ulang lagi, untuk keluar dari tidak simpanan itu gimana? Terus ada ulama model Imam Syafi'i ngambil, ya ada adnal i'lan. Ada i'lan paling minimal, yaitu misalnya 2 saksi. Ya nikah kan syaratnya jelas kan, ada walinya perempuan, ada ijab, ada kabul, ada apa? Saksi. Lalu dengan adanya saksi ini keluar dari status akhdan, keluar dari status sembunyi-sembunyi karena sudah ada apa? 2 saksi. Tapi Imam Malik enggak. 2 saksi itu enggak krusial, enggak penting. Sementing itu iklan. Makanya saya berkali-kali bilang nikah di Indonesia itu menyangkut saksi itu pasti sah. Orang kok mungkin sah, pasti sah. Karena saksi resmi yang tanda tangan di KUA itu 2. Terus yang datang banyak sing golek dogolan-dogolan mangan itu. Kayak kangkang diundang kancane kan wong mangan gratis teko. Jadi sing soleh ya banyak, sing fasik ya banyak, setengah soleh setengah fasik ya banyak. Wis ngono undangane disebut. Saleh Z untuk Sri disebut. Sarai ini kadang wis dipampangno. Ya itu sadure iklan apa? Nah, kenapa saya bilang 2 saksi ini adnal iklan, ya, adnal iklan. Itu karena memang teks aslinya hadis. Saya ulangi, teks aslinya hadis untuk menjelaskan wala mutakhidhi apa? Akhdan. Itu teks aslinya bunyinya gini. A'linu hadan nikaha. Waf'aluhu fil masjid wadribuhu duf. Nikah ini harus kamu maklumatkan dan pakai terbang dan lakukan di masjid. Tapi 2 kata Rasulullah ini, 3 qadhiyah ini ulama di mafhum hanya 1. Yang penting ada iklan. Masjid ya tidak mengikat, apa? Duf ya tidak mengikat. Yang mengikat itu iklan. Nah, iklan itu memaklumatkan itu penting. Ya penting tuh maklumatkan. Misalnya nombak paling ayu jenis Sri kan wong kepengen untuk Sri. Terus dimaklumat untuk Z kan sing putus asa jelas. Misalnya ono hari frustasi, hari kan. Nara diumumno kan kabeh berharap ternyata wis dibojone wong. Diwayo kaji sopo kan yo terus kaget, wah jebule wis bojone wong. Diwayo kaji sopo gak ono sing roh kan yo repot apa? Lah nek diumumno kan sing frustasi jelas napa? Terus sing dipisoi jelas sing tok jebule sing lanang welek kan karuan jelas sing marah jelas apa? Wah berarti cewek wayu tapi rontok mbek celek kok gelem kan lumayan ganti hiburan. Sementing ini napa? Jelas untuk sopo itu jelas. Nah itu jenis mafhum. Maksudnya mafhum gini. Ketika diharuskan 2 saksi, itu memang 2 saksi. Apa semangatnya iklan. Nah, yang mesti saya model Imam Syafi'i, model Imam Malik. Imam Malik, Imam Syafi'i itu lucu. Unik dalam bermadzhab. Saksi cukup 2, jenenge adnal iklan. Tapi mendatangi walimatul ursi itu wajib. Karena ini penting, ketahuan Sri untuk sofa itu penting. Sing berharap yo ngerti wis putus asa, paham ya? Kena ape mangkel yo seneng, jebule bojone welek. Maksudnya bojone Sri welek kan ngerti kok. Wis mbok tuduh pelet, mbok mergo sugih sementing wis ngerti nak wae wong. Artinya apa? Ketika Sri gak diketahui milik orang itu memang bahaya. Bahayanya semua orang berharap. Kayak mbok rewangi Joko Tuwa krungu-krungu Sri anak loro diwayo kaji sapa kan yo kecewa betul kok. Nah, wis ngerti bojone wong kan jelas kayak putus asa. So ngalihkan perburuan, saya kan jelas no. Saya putus asa untuk sih, bentuk rodo juga kan jelas. Terjadi kang ngestai kan apa? Jelas. Tapi itu tetap mafhum misalnya. Makanya setiap fikih debat itu pasti produk mafhum apa? Yang jelas Quran itu anti wala mutakhidi. Kowe nak suga di duit ngendikane pangeran itu ya kamu silahkan nyari istri bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Sebagian dari fakta wala mutakhidi akhdin. Jadi semangatnya Quran apa? Keluar dari status persembunyian. Nah, terus ada adna. Adnanya itu gimana? Lama ada yang bilang 2 saksi, tapi mewajibkan walimatul ursi datang. Imam Malik gak penting 2 saksi, sementing itu iklan. Semacam-macam lah. Tapi itu semuanya tetap produk mafhum, apa? Produk. Ya, jadi ada itu yang bab-bab nanti apa? Mulane cara kula memang
Ya boten cara kula ge cara semua ulama mesti bilang ahli tafsir itu mestinya ahli fikih atau ya paling enggak nak di wisuda iku takrib nglothok muin nglothok. Mesti nglothok iku paham tenan ora kok nglothok terus ora eling mboten maksud itu. Ya karena tadi kelihatan kalau kita misalnya saya dulu kan lebih nekuni fikih dulu. Kalau kalian Gus Zofur sering belajar i'anah bareng, asbah bareng. Sehingga ketika mengkaji tafsir itu memang lebih gampang karena fikihnya mateng. Misalnya iddah. Iddah itu ada yang iddah nggak bisa ditoleransi, ada iddah bawaan adat. Yang bawaan fikih baku kan satu. Masa di mana perempuan ini nggak boleh nikah karena masih apa? Iddah. Ya soalnya lagi masa di mana perempuan itu nggak boleh nikah karena iddah. Bisa iddah muthalaqah atau iddah wafat. Itu disepakati ulama definisi iddah itu apa? Masa di mana perempuan itu nggak boleh. Tapi ada turunan iddah yang mungkin hanya hukum adat. Misalnya hukum adat ini, ketika perempuan iddah itu tidak boleh keluar dari rumahnya. Kata rumahnya itu adat karena umumnya orang itu di rumahnya. Jebule sing iddah rumah kontrakan. Nak gak keluar ra bayar kan yo gelem ra gelem kudu metu wae kontrakan entek. Meskipun iddah. Atau di rumahnya suami, ternyata suaminya kayak kangkang ya kira-kira ini kan yo repot. Bareng sing lanang mati terus diusir mertuane wis mantan mantu kan tidak mantu tapi mantan. Apalagi sing lanang diduga mati ku akan diamuk malah mau mangkel mertuane gara-gara amu ibu anakku mati kan gitu kan dikeluarkan kan ya sudah nggak apa-apa nggak di rumahnya mertua itu bisa fleksibel masalah keluar nggak keluar itu tapi yang nggak bisa ditawar satu di masa iddah itu nggak boleh menikah artinya kita tahu mana yang nggak bisa diganggu gugat kayak masa iddah itu tidak boleh nikah mana yang bisa dinego lah cara bahasa bisnis. Makanya masih ada fa'in kharasna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusinna bil ma'ruf. Sebagian ayat mim ma'ruf. Karena ini mau urusan tadi teknik apa? Urusan apa? Jadi tapi kalau nggak boleh nikah ini mujma'alah karena itu mansus. Fil iddah itu jelas. Paham ya? Atas hukum itu turunannya tidak mesti sama dengan aslinya. Hukum yang aslinya ya ada mujawazin nikah atau ada musihatin nikah fil iddah. Tapi nanti yang kayak produk apa adamul khurus min baitiha dan seterusnya itu masih bisa melihat kondisi. Saya itu pernah ditanya orang kerja di Malaysia jadi baby sister atau apa. Orangnya ya masih layak nikah lagi. Karena ini pertanyaan ini biasanya untuk janda cantik. Kalau yang putus asa elek Gus, idaning diwae wis gak menarik Gus. Gak jadi isu nasional kan gitu. Tanya suaminya meninggal dia posisi kerja di Malaysia dan ada MOU gak boleh keluar ini itu. Nah, karena suaminya meninggal di Indonesia, dia datang ke Indonesia. Walhasil satunya kan iddatul mutafa'an juga, iddatul wafat lah. Beberapa kiai sarannya, semuanya nggak usah kembali ke Malaysia, iddah di rumah karena iddah itu harus di rumah. Dia soal saya tanya, Gus, saya kalau iddah di rumah itu kena denda zaman itu 100 juta karena MOU-nya harus tetap jadi pekerja, tidak boleh apa jeda. Ya yang kebetulan majikannya itu Cina, orang Muslim kan nggak ngerti kaidah-kaidah gitu. Ya kan nggak bisa bayangkan, wis janda ditinggal mati suaminya harus kena denda 100 juta. Masih potensi di pengadilan bisa dipenjara karena melanggar apa? MOU. Ya itu saya bilang nggak apa-apa iddah di Malaysia. Yang penting aturan yang mungkin bisa Anda lakukan harus Anda lakukan. Tapi yang nggak bisa ditawar itu satu. Yaitu nggak boleh nikah fil iddah. Itu yang nggak bisa ditawar itu satu. Nggak boleh nikah fil iddah. Terus kedua, filosofi nggak boleh keluar rumah itu kan dianggap kayak tabarujal jahiliyah. Wong masih umur nggak boleh nikah kok potensi diganggu lelaki atau tazayun lirijal. Corong Jawa engkek kemenyek. Wong karuan rong oleh nikah kok gitu wong lanang itu kan. Artinya gini, meskipun Anda sementara khurut ke Malaysia yang enggak disukai syariat itu adalah atazayun lirijal. Sementara Anda belum boleh apa? Nikah. Itu kan berarti kan ada filosofi
nggak boleh keluar, yang tetap bisa dilakukan andaikan perempuan ini keluar. Atau sebaliknya, misalnya ada perempuan ahli medsos, dia di rumah di kamar, tapi yang kirim-kiriman gambar bela laki lain kan bodoh ae. Tapi dia ngelahnya, yang penting ida tuh di rumah mbahmu lah, bodoh di rumah tapi kelakuanmu orang kan. Ya di sini pentingnya orang belajar illatul hukmi ya, belajar jika perempuan sing iddah itu kok butuh teman jagungan atau dia harus punya urusan itu kan fala ba'sa bil khurus maka enggak apa-apa keluar. Mesti masih ada negonya karena ini hukum turunan yang enggak se ekstrim hukum dasar. Apa tadi ada Jawa Sunda mah. Makanya kan sibuk. Jadi kalau kita nafsiri Quran misalnya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra yang mesti mujmale tarabbus itu artinya adamun nikah. Itu makna yang mujma' alaih. Nah, terus ada turunan misalnya jangan keluar rumah, jangan tazayyun, nganggo pepaes ini itu hukum-hukum turunan. Tapi tentu tidak sekuat yang apa? Yang pertama tadi. Apa adamun nikah. Ya, jadi itu namanya wa ma'anihi al-muta'alliqah bil ahkam. Jadi nanti kalau apa? Terus terakhir kalau contohnya masalah kiblat. Madhep Ka'bah itu wajib untuk sanya sholat madhep Ka'bah itu wajib. Kalau kita di dalam Masjid Haram ya Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh dari Ka'bah ya seputar Masjid apa? Haram. Nah kalau menurut Ibnu Abbas, kalau jauh sekali kayak di Indonesia, pokoknya kira-kira cek kenceng Mekah lah, orang atau Afrika atau Mesir, tidak Ethiopia, tidak Rwanda, itu penting madem ngulon kira-kira kenceng apa? Mekah. Sampai sholat keliru madep Rwanda, Ethiopia, maksudnya wis kiblate keliru ngadepi wong ireng-ireng kan. Artinya gini, Fawali wajaka syatrul masjidil haram itu lama bisa berdebat untuk konteks di dalam masjid. Tentu ayat itu enggak murodan, maksudnya masa di dalam masjid masih madhep masjid. Kalau dalam masjid ya madhep Ainul Ka'bah. Ya seperti urutan di fikih, kalau kita dalam masjid ya madhep Ainul. Kalau di luar masjid agak jauh ya madhep di masjid. Nah nanti kalau antar negara, antar benua, bisa saja kita ini kiblatnya mau kenceng tanah haram bukan kenceng masjid haram. Ya, paham ya maksud. Nah, itu lama bisa berdebat. Akhirnya syatra itu dimaknain apa? Jihad. Pokoknya sementing itu cara Indonesia itu madhep ngulon. Rodok miring ngalor apa ora, itu urusan sing ahli-ahli miring niku. Kadang kan akeh salat ngono sing kenceng ngulon, ono sing rodok miring apa? Ngalor kadang miringnya kenemenen kayak madhep laut. Nah, itu kan sudah produk mafhum. Saya ulang itu produk. Tapi ketika kita di Masjid Haram, tentu yang disepakati ada Ainul Ka'bah, apa? Mergo ketok elek ya, misalnya ini Ka'bah, kita di Masjid Haram di sini. Ka'bah ketok terus salate rodok miring ini kan ketok ikrot. Ketok mengo kan? Ten rodok ado kan miring-miring sithik ora pati konangan kan koyo paham. Lah ya artinya gini, ketika ayatnya fawali wajhaka syatrul itu tetap ulama ngerti. Maknanya Masjid Haram itu apa? Ya binisbat liman fil masjid ya Ainul Ka'bah. Binisbat orang yang kharijal masjid mungkin asal masjid. Tapi binisbat orang Indonesia yang beda benua apa? Itu kan berat. Ngepas no masjid antar negara loh, apa? Ya mungkin masih mudah kalau asal tanah haram. Sama nanti lihat di tafsir Munir itu di Syekh Nawawi itu. Sampai Ibnu Abbas ngendikan al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun liman fil ardi kulli. Jadi untuk ya karena tadi meskipun itu tentu rukhsah ya setelah sekarang ada jam dalil, ada GPS, terus di falak ada ilmu yaumarusdil apa? Kiblat. Di falak kan ada yaumarusdil apa? Kiblat. Jadi hari tertentu, jam tertentu itu matahari tepat di atas Ka'bah dan itu semua bayangan mengarah ke apa? Ka'bah. Itu jenis apa? Yauma Rostil kiblat apa? Yauma Rostil kiblat itu kan bisa makanya di saat itu kan orang terus dibenain apa? Kiblat. Ya sama lagi ada saat tertentu
Yang matahari itu tepat di atas Ka'bah. Efeknya apa kalau matahari di atas Ka'bah? Semua bayangan berarti mengarah ke Ka'bah. Bayangan kan efek dari matahari natap benda kan. Ketika matahari tepat di atas Ka'bah kan semua bayangan mengarah ke Ka'bah. Itu biasanya yang dipakai ahli-ahli falak untuk membenarkan apa? Arah apa? Kiblat. Tapi dulu zaman Mbah Maimun itu nggak suka kalau ada orang memaksakan persis tadi. Karena mulai dulu di fikih-fikih kita apa? Jihad apa? Jihad. Tidak harus ain yang jelimet. Sampai kayak kasus kemarin orang mau benar ini Ka'bah malah masjidnya api-api kencang, sofe miring. Nganti saking miringnya nganti begini kan. Sampai madep laut. Itu makanya ngerti lah itu. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ahkam yang mansuso sing apa jenis-jenis malayah tamil takwil itu jenis mansus apa? Mansus. Terus selain itu mafhum. Kalau mafhum itu pasti potensi khilaf kayak tadi fatayamamu so'idan thayyibah. Kita kadung maknani so'idan itu turoban ya sudah kita tahu harus pakai turab lahu hubar. Kalau sampean tanya kenapa ulama lain membolehkan bihajarin wasajarin yang tidak ada hubarnya? Ya karena asli maknanya so'idan sesuatu yang di atas dari kata su'ud, sesuatu yang di atas. Lu bawa turab di atas musma'aleh, apalagi lahu hubar musma'aleh. Makanya madhab Syafi'i itu sebenarnya lebih ke yang aman-aman saja. Pasti kita pakai turab itu Imam Malik darah nisa, Imam Syafi'i darah nisa. Tapi kalau kamu pakai hajar atau sajar, mungkin Imam Syafi'i darah ini tidak sah. Tapi tetap mungkin sah karena kata so'idan itu yasmalu dalika memasukkan itu semua. Karena katanya apa? So'id sesuatu yang di atas. Itu jenenge mafhum. Maksudnya itu jenenge mafhum. Ya jadi wahaduhu ilmun yubhatsu fi an ahwalil qur'ani al-karimi min jihati nuzuli kamakihi aw madanihi wa nahwihi kasanatihi wa adaihi wa alfadhihi. Alfad juga ya misalnya kita nekuni sab'ah itu kan kelihatan sekali ada perbedaan lafaz. Ya tadi saya berkali-kali nyontohkan gini. Imam Hasim itu memang kadang aneh dalam cara baca. Ya ini tak contohnya sing terkenal, gue rapal Quran. Tak contohnya surat Bulhu sing mesti hafal. Ya. Contohnya juz 13 error sak dosane error tulisan dosen. Dosen ulumul Quran mesti hafal Quran apa enggak di sini? Enggak kan? Meresahkan. Orang menyesatkan tapi meresahkan. Meresahkan tuh sak trip lagi sudah menyesatkan. Ayo dosen setai, Gus Yofur doktor tafsir, bangun terkena ahli tafsir, terus dosennya hafal Quran mulang tafsir. Termasuk keajaiban dunia. Salah. Imam Asim itu kadang unik. Beliau baca itu walam yakullahu kufuwan ahad bilwawi. Padahal kalau wawi ini kan kesannya nakis wawi. Ya kesannya itu nakis wawi. Nah perempuan itu harus yang untuk haknya wali ya, bukan harus masalah tidak sah. Berarti kan jelas kaf fa hamzah rungan apa kaf fa hamzah. Dan uniknya ulama semuanya sepakat maknanya kufuan meskipun dibaca kufan maknanya yang di walam yakun ahadun kufan lahu. Tidak ada seorang pun yang mengimbangi Allah, yang menyamai Allah. Ini cerita Al-Fat. Sanad kita ke Imam Asim bacanya kufuan, tapi maknanya tetap kufan. Begitu juga lafadz huzuan. Huzuan maknanya menghina. Kalau pakai wawu kesannya nakis wawi. Padahal tidak tetap mahmud. Maknanya ngenyak itu kan haza'a yahza'u hus'an. Menghina. Ya, makanya ada ayat Allahu yastahzi'u. Allahu yastahzi'u. Pakai hamzah. Ya. Orang kalau ngenyak orang lain jenis apa? Juga pakai apa? Hamzah. Tapi Imam Asim di masternya bacanya huzuan. Ya, Imam Asim bacanya di masternya huzuan. Kafa'a juga bacanya beliau kufuan. Tapi ulama lain baca kuf'an atau kufuan. Itu ada 3 qiraah kufuan, kuf'an, kufu. Alfatnya beda, tapi maknanya sama.
Makanya kalau di ilmu tafsir disebut kulibatil hamzatu wawan takhfifan. Hamzah diganti wawu hanya untuk unsur apa? Takhfif. Lafadznya kesannya beda. Huzuan dengan huzan itu kayak beda. Kufuan dengan kufan kayak beda. Ini maknanya sama. Dan semuanya ulama maknanya tunggal. Walam yakul lahu kufuan ahad. Dari kata apa? Walam yakun ahadun. Iku kuf'an iku madani. Madani lagu maring Allah. Lah uniknya Imam Asim kalau di fi'il itu tetap hamzahnya kelihatan. Misalnya Allahu yastahzi'u bihim apa? Allahu yastahzi'u. Pakai hamzah. Di isim fa'ilnya juga pakai hamzah. Mustahzi'un apa? Mustahzi. Tapi kalau masdarnya huzuan apa? Seperti ini pasti ulama lain akan baca huzuan. Karena memang mahmus lam, apa? Mahmus lam. Paham ya maksud? Nah itu mengkaji tafsir min khaisul alfat. Kita tahu lafat ini lafat produk asli. Berarti mahmus lam dibaca mahmus lam atau sudah takhfif apa? Takhfif. Itu juga misalnya kita baca di hamzah. Misalnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdzartahum napa? A'angdzartahum. Itu biasanya di tafsir-tafsir kan bitahqiqil hamzaten, hamzahnya dibaca tahqiq berarti apa? A'andarta a hamzahnya a istifham dibaca a tahqiq. Hamzahnya wazan af'ala angdaro juga dibaca tahqiq. Berarti apa? A'angdzartahum napa? A'angdzartahum. Tapi sebagian ulama dan itu mayor besar jumlahnya itu biidghamil bil idgham. Karena ada dua hamzah yang harokatnya sama, ya ada dua hamzah yang harokatnya sama. Normalnya kan idgham. Coba amana aslu apa? Amana kan? Ya, amana asluhu amana ala wasni af'ala. Terus ubdilatil hamzah asaniyah alifan mergo wuqu' badal apa? Hamzah. Normalnya kan idgham. Makanya amana jadi apa? Amana. Makanya sebagian qiraah kayak angdar tahum itu bil idgham berarti apa? Angdar tahum apa? Angdar tahum. Nah uniknya Imam Asim di luar fi'il itu bacanya idgham. Misalnya kayak Al-Ana yang tentang Fir'aun itu. Fir'aun itu pas tenggelam itu kan mau iman. Ya, Fir'aun pas tenggelam kan mau iman. Terus kata Allah, kata Jibril, Al-Ana waqad asaita apa? Al-Ana apa? Al-Ana itu dari kata Al-Ana apa? Jadi Al-Ana yang dalam saiki. Kalau ada hamzah istifham berarti menjadi apa? Al-Ana apa? Al-Ana dulu. Al-Ana ono ta ing dalam saiki Al-Ana. Al-Ana. Kok enak on Fir'aun kowe saiki iman. Padahal dhisik waqat asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Itu Imam Asy'am bacanya itu Om. Bacanya beliau? Itu kan berarti menjadi apa? Al-Ana. Begitu juga di ayat Muharramat yang bikinan. Yaitu di ayat ketika wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Itu kemudian Allah ngeritik di sebagian ayat redaksinya itu Allahu adzina lakum napa? Allahu adzina dari kata Allahu napa? Ya, Allahu hamzah satu miliknya Allah, kemudian hamzah istifham. Berarti dari kata apa? Allahu napa? Allahu. Kemudian diidgham kan jadi apa? Allahu. Yaitu idghamnya tadi hamzahnya Allah ke hamzah istifham. Atau wali anda lah, soalnya gampangannya itu ya normalnya yang masih itu tetap hamzah apa? Istifham. Karena yang mudah dilempit di tengah kalimat itu kan hamzah wasol. Tapi yang jelas terus menjadi apa? Allahu napa? Allah. Ya itu jenenge mempelajari Quran min jihatil lafzi tapi punya akibat di makna. Gara-gara dibaca apa? Allahu. Ada kepastian ini ada hamzah istifham. Karena kalau Allah saja pasti enggak panjang apa? Kalau Allah saja pasti tidak panjang. Makanya kalau di mu'in, ana wong muni Allah kesuwen, iku salate rasa. Cara mu'in ekstrim nih. Normalnya memang enggak sah. Normalnya ya. Karena kalau dibaca misalnya Anda takbir kok bilang gini, Allahu Akbar itu kan kayak pertanyaan, apa betul Allah itu Akbar? Itu kan kafir resmi itu. Nah,
Meskipun saya berpendapat sah karena diarani istifham, sing ngomong ra paham, itu kan repot. Wis diarani rasa karena itu istifham jebule sing ngomong ora paham. Ketika ditanya, Allah Akbar maknanya apa? Allah Maha Besar, kemudian ini ora paham. Tapi secara makna itu masalah ketika dimatkan itu kan punya akibat makna istifham kan. Makanya di mu'in itu tidak boleh memanjangkan a dalam Allahu Akbar karena itu punya akibat istifham. Kalau punya istifham kan fatal betul berarti maknanya apakah Allah itu Maha Besar? Tapi misalnya kayak yakin gak sah ternyata saya ngomong wong desa-desa kan ra niat ngono. Barani murtad ora roh maknane apa? Wong gelem salate lagi wingi, kan iso sakake. Salat wingi langsung murtad kan sakake. Wong dekne salat uga dari murtad kok malah hukumi. Lan kula anggere ketemu kiye desa sing tau ngaji, muni rasah, mesti kula muni sah. Yo sah ngawur. Tapi udah di istifham kok cara kowe sing ngomong ra niat istifham kok. Ya baru kayak goblok ku malah sah, kecuali ora goblok. Malah rasa. Ya enggak to adikne ra goblok ngerti itu istifham kan malah murtad asli. Karena amdan apa? Nah, baru kayak goblok kan malah aman. Ya aman to, sing ape nyalano goblok ku sapa? Orang terkuat di dunia itu wong goblok. Kok gak mikir no? Mboten apa? Mboten mikir. Jajal kula misale mulang teng status ngamuk-ngamuk, mesti itu wong nyalano kula. Gus Pak piye to karo wancas tek duamu. Jan ilmune sakmene iku diapakno meneh kan malah nyalano kula wong. Nah dibaro goblok iki disalahno. Wong sekolah ben pinter kok dibaro goblok. Intine iku wong kecenderungane iku bela sing goblok menungso ning donya iku mesti bela sing goblok. Jajal Indonesia melarat, mesti wong nyalano presiden ta menterine. Karena masyarakat itu goblok. Mestinya kan ya malah salah, gak bekerja keras, nganggur pengeluaran banyak. Asalnya salahnya kan juga akeh. Wes melarat, dolanan pinjol. Sebenarnya salahnya masyarakat juga banyak. Tapi kan gak seru nyala masyarakat gak seru. Sing seru bagi pengamat kan nyalano presiden kan keren, no? Nyalano presiden kan iso diundang seminar, nyalano masyarakat kan. Tapi Indonesia gelap tuh masyarakat kan juga ikut salah sebetulnya. Terus ngerti ra bakat dadi kiai sekolah setahun kan ya repot. Wis sekolah ra sinau tenanan kan repot. Terus ngerti ra bakal untuk cahayu, maksa untuk cahayu kan Joko tua kan itu kan salah dhewe. Tapi tetep ae nak nyalano wong tuane, mari wong tuane gak biayai itu. Kowe kepenak nyalano wong liya kok jadi gak penak. Ya saya ulang lagi ya, jadi di bab-bab Al-Fat itu ya ada yang punya akibat makna kayak tadi karena kita baca panjang misalnya Allahu azina lakum al-ana waqad itu langsung orang tahu yang ngerti bahasa Arab pasti itu ada asal usulnya ada istifhamnya. Ada apa? Istifham. Nah, itu artinya gini, enggak bisa orang neliti tafsir kemudian dia tidak menguasai lughat, tidak menguasai kaifiyatul qiraah. Itu jenis ada kasanatihi wa adaihi wa kasanatihi wa adaihi wa alfadhihi wa ma'anihi al-muta'alliqati bil ahkam wa ghairi dzalik. Terus wa mauduhu tai sasaran ilmu tafsir kalamu wa azza wa jalla minal haisiyah al-mazkurah. Ya, tentu sasaran kajian ini adalah kalamu wa minal haisiyah al-mazkurah. Yang kita kaji ya tentu cara meneliti hukumnya, meneliti adanya. Orang kaya kiai ahli hikmah kasihate wah parah no. Waqiah nek ana dhuwit. Surat Ra'd nyepet naung mati, itu ndak gitu. Maksudnya itu ndak ulumul Quran, yo klenek iku jenenge apa? Ya klenek sakake surat Waqiah. Surat koyo Quran matre kan, Waqiah nek ana dhuwit. Nak Ra'd itu mari apa? Wong mati ra mati-mati diwacana surat surat Yusuf mari anak yang ganteng jute do elek. Kulo nu cara kulo nu ora sakake Quran itu. Quran koyo jimat no. Kalau adu berbinas gue nolak gerduwo, nu piye gue sak gue nolak santet, gue rapati cocok. Maksudnya mungkin ono hikmahnya, misalnya Waqiah nekakno duit, tapi gue nak dibantah Cina atau mau coba Waqiah juga kan jore. Pengusaha-pengusaha Jakarta atau mau coba Waqiah yo. Ya artinya gini ya, kalau gak percaya hikmah Waqiah itu di duit, tapi ya biasa wae, yang paling pokoknya Quran turun itu hudal linnas napa? Hudal itu sing mujma'al ya. Soal nek ana duwe ora niku mboten kula tekuni maksud rip napa? Terus ono kasihate lah. Ya, jadi neliti Quran itu minal haisiyah
al-mazkura ya kita teliti Makki. Lah neliti Makki itu gunanya apa? Setidaknya kalau ada info itu mansuh itu kita tidak janggal karena statusnya apa? Makki. Ya misalnya gini, ya contoh paling gampang. Tak anggap gue paham Quran, wapal ora jelas. Kalau aja nih Husnudan sampai napal, tapi roh raine itu gak meyakinkan. Kalau ngerti lah, raine ngapal Quran, orang ngerti. Beda ngapal Quran, nure beda, orang gelap ini gitu. Buatan kenyak ini gitu. Bukan soal yakin nih, buatan suudan tapi soal yakin. Hakul yakin. Terus apal tapi bulat tuh ya ketara nure. Apal ra paham ya pokoknya beda. Paling gelap ya ora apal ra paham, wis paling gelap nih. Paling gelap. Misalnya begini ya. Kalau kita tahu itu makiyah, pasti ketika suatu saat kita ngaji terus itu mansukhoh, itu kayak enteng saja. Karena periode awal tentu manhajnya itu ndak tegas, ndak keras. Yang materi itu sudah periode akhir, berarti sudah ideal. Ya, sudah apa? Ideal. Dulu kan kita tahu periode makiyah itu kan Allah hanya nata akidah. Akidah supaya orang tuh mentuhankan Allah yang Esa, yang Jalla wa'ala, terus nafyul adat. Tujuannya itu menolak lata uzza Tuhan, menolak makhluk jadi apa? Tuhan. Itu pokoknya ayat-ayat makiyah itu menolak keras makhluk itu menjadi apa? Tuhan. Entah itu lata, entah uzza, entah hubal, apalah. Sehingga uniknya ketika periode makiyah itu ada ayat ini. Tapi makiyah loh, awas nak buat lakon nih. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron besin. Sakaron itu besin. Kamu ingatkan nikmat Allah ketika Allah bikin samaratin nakhil, Allah bikin buah-buahan nakhil dari kurma, wal a'nab dari anggur. Iku tattakhiduna minhu sakaron. Lumayan cong kok iso nge-flash sithik-sithik. Itu kan sakaron itu nge-flash. Dan itu cerita sahabat gitu. Ada sahabat mau ngimami malah nge-flash dulu kan. Akhirnya kuliah jual kafirun butuh mata butuh nih pokoknya karu-karuan. Kayak orang-orang kafir sama menyembah yang kamu sembah lah itu diuntali. Jadi orang lah butuh mata butuhan be butuh mata wow kasus kan dari. Karena ya sakar apa? Itu pernah ada ayat yang dulu itu belum mansukho itu. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron besin. Maknanya apa? Mabuk. Itu pasti makiyah dan potensi mansukho dan ternyata nantinya ini yang jenis ini itu ya mansukho betul. Ya jadi mengetahui maki itu pentingnya apa? Kita nanti ngerti potensi ya, tentu tidak semuanya ya, potensi mansukh dan nanti kita lihat ternyata betul-betul mansukh. Ya setelah Madaniyah ya yang kayak tadi misalnya innamal khamru wal maisir wa ansab min amalis syaitan. Itu sudah jelas, nggak boleh ngefly lagi. Yang dhisik ngefly itu penting. Jadi sahabat itu protes mbek Nabi. Wong kafir itu nak perang ngefly kendele ra karuan. Sahabat waras kan wedi. Akhirnya rodok ngefly pas sampean niku ngefly padha kendele padha ora pati paham ya kan jenenge. Bariku ngimami sak budu mata budun bener karu-karuan. Itu disebut wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wariskon hasana. Itu pasti makiyah. Ya banyaklah periode. Ya sama misalnya di ayatul ahkam pernah ada iddatul mutafa'an hazaujuwa itu walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Jadi pernah ada iddah itu sampai apa? Setahun. Terus dinasah mbek ya tarabbas nabi anfusina arba'at asyuri wa asyur. Jadi sama-sama potensinya makiyah itu di nasah madaniyah. Tapi madaniyah ula nanti madaniyah juga ada madaniyah ula misalnya awal Nabi di Madinah. Ada madaniyah wusta mungkin pertengahan Nabi di Madinah, ada madaniyah yang paling akhir. Nah, tentu madaniyah paling akhir ini yang potensi paling dijaya karena apa? Potensi nasikhoh tapi enggak mungkin mansukhoh. Ya yang madaniyah benar-benar pas apa? Akhir. Nah, itu gunanya ngerti napa? Kamakihi au madanihi wa nahwihi kasanati wa adai wal. Terus wa maudhu'uhu jelas ketika kita ngerti makiyah tujuannya tadi
potensi mansukho itu tinggi. Meskipun tentu tidak semuanya, tapi potensi mansukho itu tinggi. Ya kayak tadi misalnya wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Bisin sakaron ngefly. Nah, tentu itu enggak secara ahkam itu sudah mansukh. Kasanati wa adai wal fadi terus wa maudhuhu kalam asjalla minal haisiyati al mazkurat. Wa faidatuhu iku atawassulu iku gawe tumeka ila fahmi ma'anil Qur'an. Terus wa faidatuhu wal amalu bima fihi ba'dal fahmi. Ya tentu kita bisa mengamalkan itu bima fihi ba'dal fahmi. Jadi faedahnya ilmu tafsir kita ngerti Quran dan faham. Setelah faham urutannya tentu ngamal. Mun bahasa